Halo, sahabat curhat ASN. Selamat datang kembali di ruang kecil kita ini. Tempat di mana kita bisa melepas seragam sebentar, menaruh lencana di meja, dan bicara jujur sebagai manusia biasa. Kalau kamu mengklik video ini, mungkin ada sesuatu yang sedang mengganjal di hati kamu. Entah kamu yang sudah bertahan mengabdi, atau kamu yang baru saja lolos seleksi dan sedang penuh harapan. Tenang saja. Di sini tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan kinerja, kita hanya akan duduk bareng, mengambil napas panjang, dan ngobrol pelan-pelan. Saya ingin memulai obrolan hari ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering kamu hindari. Pernah nggak gaji masuk rutin tiap tanggal 1? Status kerja dibilang mantu idaman, orang tua bangga luar biasa, tapi saat sendirian di kamar, atau saat berkendara pulang kerja, rasanya ada lubang di dada. Ada rasa cemas yang gak bisa dijelaskan. Seperti ada beban tak kasat mata yang selalu ikut kemana-mana, menempel di punggung kita, bahkan saat kita tidur. Banyak dari kita masuk dunia birokrasi ini dengan satu harapan yang seragam. Hidup tenang, kerja jelas. Gak perlu takut PHK di masa krisis. Gak perlu dikejar target penjualan yang gila-gilon, seperti di korporat. Saya masih ingat betul rasanya saat nama kita muncul di pengumuman kelulusan. Rasanya seperti plong, napas panjang kelegaan. Akhirnya masa depanku aman. Begitu pikir kita. Dan memang benar, secara sistem, di atas kertas, ASN itu adalah definisi keamanan finansial di negeri ini. Negara menjamin kita sampai tua. Tapi pertanyaannya, kalau memang sistemnya sudah seman itu, kenapa grup WhatsApp kita isinya keluhan? Kenapa obrolan di kantin seringkali tentang kurangnya uang? Kenapa banyak dari kita yang tidur tidak nyenyak memikirkan bulan depan? Ternyata, aman dan tenang itu adalah dua hal yang berbeda. Coba kita jujur-jujuran ke diri sendiri hari ini. Tanggal muda, rasanya dunia milik kita, tapi begitu masuk minggu kedua, apalagi tanggal tua, kepala mulai penuh perhitungan. Ini bukan karena kita boros beli barang mewah tiap hari. Seringkali uang itu habis hanya untuk menjaga kewajaran hidup. Biaya rumah yang tiap tahun naik, biaya sekolah anak yang makin mahal. Belum lagi biaya sosial. Sebagai ASN, seringkali ada ekspektasi tak tertulis dari lingkungan. Dia kan PNS, pasti ada uangnya. Sumbangan ini, iuran itu, seragam ini, acara itu. Dari luar, hidup kita terlihat sangat stabil. Orang lain melihat kita, wah. Tapi di dalam, kita sedang melakukan akrobat keuangan setiap bulannya. Dan yang paling melelahkan itu, bukan capek fisik, karena menumpuknya berkas laporan. Yang bikin lelah adalah capek pikiran. Cukup nggak ya sampai akhir bulan? Kalau ada yang sakit mendadak gimana? Semakin lama masa kerja, bukannya makin santai, tanggung jawab hidup justru makin besar. Gaji naik berkala, tapi kebutuhan naik melompat-lompat. Pelan-pelan, saya mulai sadar. Dan ini mungkin bagian yang paling sulit untuk kita akui. Masalahnya mungkin bukan sepenuhnya karena gajinya yang kurang. Masalah utamanya adalah kita merasa aman terlalu cepat. Karena merasa aman, kita berani mengambil keputusan besar tanpa hitungan matang. Ingat istilah sekolahin SK? Begitu SK turun, Bank Antre menawarkan pinjaman. Cuma potong gaji dikit kok, katanya. Karena merasa aman tidak akan di PHK, kita tanda tangan. Beli mobil biar tidak kepanasan. Renovasi rumah biar dipandang mapan. Ambil cicilan konsumtif. Kita menggadaikan masa depan kita demi kenyamanan hari ini. Kita terpenjara oleh rasa aman itu sendiri. Karena merasa aman, kita jadi menunda belajar mengelola uang. Bulan depan pasti gajian lagi. Karena merasa aman, kita berhenti bertanya, sebenarnya skill saya apa sih? Selain bikin laporan. Akhirnya, kita terjebak dalam rutinitas. Datang, absen, kerja seadanya,
pulang, ulangi. Bertahun-tahun, hingga suatu hari, kita bangun dan sadar. Kita tidak punya kendali atas hidup kita sendiri. Kita cuma penumpang di gerbong yang rutenya ditentukan orang lain. Itulah sumber kecemasan yang sebenarnya. Tapi, sahabat, cerita ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Bukan untuk menyalahkan sistem, bukan juga untuk menyalahkan diri kamu sendiri. Kalau hari ini kamu merasa cemas, itu bukan karena kamu lemah. Itu valid. Itu tandanya kamu manusia yang sadar bahwa ada yang harus diperbaiki. Saya belajar satu hal penting dalam perjalanan ini. Keamanan sejati itu bukan terletak di slip gaji atau status NIP. Keamanan sejati ada di dalam sini. Ada pada kompetensi kita, ada pada cara kita mengelola uang, ada pada kesiapan kita menghadapi ketidakpastian. ASN yang tenang bukanlah ASN yang jabatannya paling tinggi atau tunjangannya paling besar. ASN yang tenang adalah ASN yang sadar dan siap. Sadar bahwa gaji hanyalah alat, bukan tujuan. Siap bahwa jika suatu hari sistem berubah, kita tetap bisa berdiri tegak karena kita punya value diri. Kalau kamu merasa relate dengan cerita ini, jangan langsung panik ingin merubah segalanya besok pagi. Kita mulai dari yang kecil saja. Mulai dari memaafkan diri sendiri dulu atas keputusan finansial masa lalu. Lalu, mulai kenali kemana uangmu pergi. Catat pengeluaran kecil. Berhenti ambil cicilan baru yang hanya untuk gengsi atau validasi tetangga. Mulai sisihkan dana darurat, walau cuma 100.000 sebulan, itu bukan soal nominal. Itu soal membangun kebiasaan, memegang kendali, dan yang terpenting, mulai belajar satu skill baru. Apapun itu, menulis, desain, memasak, public speaking, jadikan dirimu berharga bukan hanya karena seragamu, tapi karena kemampuanmu. Kalau kamu masih menonton sampai menit ini, itu tandanya kamu masih peduli. Dan ASN yang masih peduli adalah ASN yang masih punya harapan. Kamu nggak sendirian, sahabat. Di channel ini kita akan terus ngobrol, belajar, dan bertumbuh. Tidak perlu terburu-buru, yang penting arahnya benar. Kalau kamu mau terus ditemani dalam perjalanan ini, silakan subscribe. Bukan buat saya, tapi buat pengingat bagi diri kamu sendiri, bahwa kamu mau berubah. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Tetap semangat, dan jangan lupa bernapas. Salam hangat, sahabat curhat ASN.